Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini kita di Digicraft Launch Inacraft 2023. Kami dari tim digital akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berbincang-bincang pagi dengan salah satu pengurus ASEPI di Indonesia. Dan seperti biasa, kami dari Digicraft Launch ini mendapatkan sponsor dari furniture home decor ini dari CV Rifana Art sebagai supporting utama kami di Digicraft Inacraft 2023 kali ini. Nah, seperti teman-teman ketahui, ASEPI itu sebagai asosiasi eksportir dan produsen handicraft di Indonesia. Kita sudah berdiri sejak tahun 1975 dan kita sekarang sudah mempunyai 17 BPD atau cabang tingkat provinsi di 17 provinsi. Nah, kali ini kita akan mengetengahkan Bapak Lalu Ahsan, beliau Ketua ASEPI dari NTB, Lombok. Nah, kita akan dengarkan cerita beliau tentang bagaimana bisa, kalau bahasa kami, terjerumus ke sini, kita terjebak di Inacraft. Dan dia juga ada cerita tentang lika-liku dan naik turunnya Inacraft. Karena teman-teman ketahui bahwa Inacraft ini kita sudah 23 tahun. Kita mulai dari 98. Dan sempat terhenti setahun, kita masuk ke JCC tahun 2000. Nah, kita akan segera menghadirkan beliau, Bapak Lalu Ahsan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan cerita tentang beliau. Nah, monggo Pak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Lalu Ahsan dari BPD ASEPI NTB. Ya, NTB kalau istilah sepak bola adalah papan tengah, Pak ya. Ya, standnya tidak terlalu banyak, tetapi tidak terlalu sedikit. Ya, jumlah stand atau kuota untuk NTB ada di papan tengah. Beda halnya dengan teman-teman yang dari Jawa, DKI, itu standnya luar biasa banyak. Itu udah champion itu, Pak ya. Ya, tetapi sekalipun kami NTB berada di papan tengah, di Inacraft keberadaan peserta dari NTB cukup memberikan warna yang berbeda, Pak ya. Ya, jadi kalau tidak ada NTB kayaknya kurang seru ya. ya. Pasti. Jadi kita bisa lihat di setiap acara Inacraft keberadaan peserta NTB, Bapak boleh keliling ya. Baik stand yang berada di semua hall ya, di main lobby ada beberapa di situ, di hall A, Cendrawasih dan lain-lain. Bapak bisa lihat di situ produk-produk NTB jarang sepi, Pak. Ya, baik mutiaranya maupun craftnya. Beberapa tahun terakhir ini peserta dari NTB kebanyakan adalah membawa produk mutiara, produk utama dari NTB mutiara, dan yang kedua adalah rotan, bambu, dan ketak atau anyaman ya. Jadi dua produk itu yang masih bertahan hingga sekarang. Kalau sebelumnya beberapa tahun yang lalu produk dari NTB itu cukup bervariasi sama dengan daerah yang lain juga. Seperti berapa tahun yang lalu, anggap 3 atau 5 tahun yang lalu, pengunjung atau kita juga pengurus masih melihat produk yang kita punya dari NTB itu cukup terkenal, namanya cukli. Itu ukiran cukli, warnanya cukup unik. Kemudian ada cukli itu adalah potongan limbah kerang mutiara, ya kerang yang ditempel di situ, dan pelapis apa ini? Kayak mapi gitu ya? Iya, Mapi. itu dari mebel, kemudian barang-barang aksesoris lainnya, dan kelihatan sangat unik. Berapa tahun terakhir ini sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian dulu sebelum itu lagi, itu ada gerabahnya. Gerabah Lombok itu sempat booming di awal tahun 90-an sampai 2000-an. Itu dulu sempat luar biasa. Jadi semua kerajinan yang ada gerabahnya, sentra gerabahnya maksud saya, itu menjadi pusat perhatian yang luar biasa, Pak, dulu. Ya, karena hampir kita tidak tidur dulu melayani yang
ekspor terutama. Jadi malamnya kita kerja sampai pagi, staffingnya tengah malam. Truk yang keluar masuk sentra-sentra industri kerajinan gerabah pada waktu itu luar biasa. Iya. Kemudian itu sudah tidak kelihatan lagi. Kalau gerabah terakhir 7 atau 8 tahun yang lalu sudah tidak ada kelihatan di Inakrab. Ya. Adapun yang lain seperti songket, tenunan itu juga ada dari NTB. Itu cukup unik. Tetapi untuk tahun ini juga tidak ikut. Ya, songket atau tenunan dari NTB, terkecuali yang dibawa oleh dinas itu masih ada kelihatan sedikit. Kalau beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa stand yang dari songket atau tenun. Ya, jadi kenapa hal itu terjadi? Terutama yang saya garis bawahi di sini adalah gerabah dan cukli. Mungkin itu adalah kondisi pasar kita yang sudah mungkin bergeser ya. Iya. Sudah bergeser. Kedua, pengrajin kita adalah pengrajin yang tradisional, Pak. Pengrajin yang tradisional yang baca tulis pun kebanyakan dari mereka tidak. Sehingga pada saat tamu terkadang meminta atau merequest desain yang baru sesuai dengan kebutuhan atau desain yang ada di negara mereka di situ, kesulitan kita di situ. Ya, untuk membuat desain baru. Ya. Sehingga kalau produk yang sama kita produksi dan kita jual bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu kayaknya tidak nyambung dengan tren pasar yang begitu cepat di Eropa terutama. Kalau di awalnya dulu memang luar biasa booming, karena gerabah misalnya bagi konsumen di luar itu adalah sesuatu yang sangat unik, Pak. Ya, unik sekali. Jadi mereka pesannya luar biasa. Ada satu teman misalnya itu dapat kontrak pada waktu itu, Pak, tahun 90-an 3 miliar. Dulu, Pak, ya. Kontraknya langsung 3 tahun, 5 tahun. Itu barang yang sama diproduksi selama 3 tahun. Itu dulu. Ya. Jadi rata-rata kami dulu hidup dari ekspor. Ya dulu. Kemudian yang kedua, retailnya pun dulu cukup bagus. Baik di sentra maupun di outlet teman yang ada di Lombok. Kalau lokal ke Bali atau ke Jawa? Lokal kita masih ke Bali atau ke Jawa juga. Tapi itu tujuan ekspor, Pak. Kebetulan yang di Bali itu adalah banyak agentnya. Seperti salah satu Nggak ada pelabuhan ya, di NTB kan nggak ada langsung ya. Tidak ada langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung kalau untuk tujuan ekspor. Yang langsung kita biasanya langsung kontainernya langsung ke Surabaya. Tetapi ada tamu yang belinya tidak terlalu banyak, stuffingnya di Bali, karena belinya juga ada di beberapa item juga dicampur di situ. Jadi kontainer ditarik di Bali dan kita stuffing ya dari Bali. Iya. Ya, itu kondisi dulu. Ya, itu sempat luar biasa sampai tahun 2005 masih, Pak. Kondisi ekspornya kita masih bagus. Baik itu gerabah maupun cukli itu masih bagus ya. Kemudian dari tahun itu sampai sekarang terus menurun. Itu disebabkan oleh banyak hal, banyak faktor internal kita maupun faktor eksternal. Pasar kita juga bermasalah, Pak. Ada krisis global, ada ini itu. Jadi bukan kita saja yang bermasalah. Ya, jadi kedua, untuk kembali ya kepada era-era kejayaan kita dulu, memang butuh effort ya, butuh waktu yang tidak sedikit ya. Apalagi tambah gempa kemarin kan itu. Ya itu tidak lumayan sedikit, Pak, tidak sedikit. Tetapi pengusaha sebagai pengusaha kita juga tetap optimis ya, karena barang kerajinan yang sempat kita produksi dulu, kita yakin akan kembali lagi ya. Ada siklusnya. Ya. Itu yang sempat booming dulu, yang beli itu kan bapaknya mereka. Iya. Anak-anaknya kan belum tahu. Ya, pengen gitu ya. Ya, kepingin. Jadi kalau kita tawarkan nanti dengan suasana yang dengan sentuhan yang sedikit beda, yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekarang, insya Allah itu akan kembali, Pak. Iya. Nah, kemarin dengan usaha pemerintah nyoba pindah ke Mandalika itu gimana? Terasa nggak effortnya atau masih sama aja? Belum. Mandalika belum ada dampaknya untuk UMKM, Pak. Belum, Pak. Jadi beberapa teman yang kebetulan berkesempatan nih untuk ikut di situ, jadi jauh dari apa yang diharapkan, Pak.
terkecuali kuliner, Pak. Oh iya, kuliner raja ya. Setiap orang butuh makan, Pak. Lombok itu apa sih? Ayam taliwang, itu kan ya? Taliwang ya, Sama? taliwang. Kemudian ada sate rebige, Apa itu sate begitu? sate yang enak, Pak. Kalau Garuda, naik Garuda udah. Iya. Sate rebige dan lain. Iya ya. Nah sekarang kan dengan kondisi ini sih teman-teman mereka untuk survive kan tetap ke sana ya. Apakah ada teman mencoba pindah ke media sosial kayak kami kan di Inakraf, kita sekarang ada digital launch ini atau DigiCraft launch ini. Ya. Gimana Jadi kamu? kalau sekarang memang kita mau tidak mau, Pak, suka tidak suka, terutama untuk anak-anak muda kita. Ya, Kalau mau mulai bisnis memang harus ya punya ya, ini gitu ya. Mindset. orientasinya adalah digital. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengejar apapun bisnisnya. Ya, adalah digital, eranya mereka. Jadi dunia itu adalah punya anak muda. Kita yang tua pun kalau mau maju harus minimal kita kasih ya semua mau menggandeng Ya. anak-anak muda, Pak. Kalau Ya. tidak, kita akan tertinggal. Nah, kabarnya teman-teman di Lombok bagaimana? Mereka juga udah mulai ya punya akun. Sudah mulai. Dan Ya. terkhusus untuk DPD ASEPI NTB, Ya. kita pengurus kemarin 2 tahun terakhir ini lah, kita libatkan anak-anak muda di situ untuk ngurus sosial media kita. Ya. Dan kelihatan cukup signifikan lah. Iya. Iya, Alhamdulillah. ya sebagai juga kabar teman-teman sekalian, kita Inakraf kali ini kita juga dapat sponsor dari Fuji. Kemarin kita ada workshop Ya. untuk private product di bawah, dan nanti kita juga berharap dengan era medsos ini teman-teman setelah atau event ini Inakraf kita disupport Fuji untuk bisa turun ke daerah ke Lombok, bikin workshop atau semacam ya short course gitu ya tentang produk. Kita harapkan kita ke sana kan. Nah, memang kami di sini juga mencoba berkolaborasi atau ya istilahnya connecting the dot antara teman-teman yang belum istilahnya onboarding masih offline kemudian jadi online, dan kita coba menggandeng banyak pihak untuk bekerja sama di sini. Nah, sementara ini yang baru menyambut baik Oktober kemarin kita Maret kemarin kita menggandeng Dobu Ya. untuk di digital paymentnya. Sekarang kita juga bisa menggandeng Fuji dan mungkin kita bisa Ya. kolaborasi. Bagus, Pak. Jadi Ya. kami juga di daerah sedang menyiapkan, Pak, tim digital bersinkron, Pak, antara pusat dengan daerah. Ya. Tim digital anak-anak muda yang kita rekrut untuk sosial media kita, tim digital kita, yang harapan kami juga nanti bisa dibantu, Pak, dalam hal-hal yang terkait teknis. Siap. Iya. Ya. Misalnya pengambilan, editing dan lain sebagainya. Ya, insya Allah mereka punya bakat yang luar biasa. Tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Iya, benar. Nanti mungkin bisa saya kirim nomor yang tim Bisa. digital dari Siap, nanti kami supaya dibimbing juga, Pak, karena antara DPP dan daerah itu tidak bisa lepas. Jadi kalau BP punya mau misalnya untuk digitalisasi, sementara di daerah belum menyiapkan itu, tidak akan pernah terjadi, Pak. iya, benar. Dan tidak akan pernah terjadi perubahan di situ. Jadi kami dalam hal ini paralel, Pak, ya. Di daerah sedang menyiapkan untuk tenaga-tenaga digital kami juga. Siap. Ya, tolong dibimbing, Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Lalu Hasan. Teman-teman sekalian, siang ini kita akhiri perbincangan ini. Nanti kita akan menuju sesi berikutnya dengan pembicaraan lebih seru. Dan kami berharap jangan lupa kalau ke Bali juga mampir ke Lombok, ke NTB ya. Kami tentu. Ternyata banyak hidden gem yang melebihi Ubud lah di Lombok itu. Banyak. Gitu ya. Banyak. Dan juga saya mencoba ayam taliwang sama sate apa tadi? Sate rebige. Iya. Dan banyak lagi. Jadi kalau di Lombok, alamnya luar biasa indah, lengkap, Pak. Pantainya semua hampir bagus, gunungnya juga nomor 1, Iya. kemudian kulinernya juga mantap, gitu. Jadi lengkap di situ. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa ke sesi berikutnya dan kami akhiri podcast ini, dan kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang support, terutama tadi ke CV Ripanaat untuk home decor di stand kali ini, dan kami juga berharap ikuti podcast kami selanjutnya dan sampai jumpa di Inakraf Oktober. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.